Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandika Nugraha dengan NPM 2578297, kelas TRI 2D, dengan mata kuliah Sistem Operasi. Sini pada video kali ini saya akan membuat video hands-on tentang praktikum yang dimana kita memakai Red Hat 210 yaitu dengan chapter 15 dengan judul Lab Monitor and Manage Linux Process. Oke, langsung saja kita ke langkahnya. Sini kita ke Lab Start Process Review ya. Kita salin saja dulu. Sini kita akan membuat lingkungan lab ya di dalam terminal. Enter saja. Sembari kita nunggu, nah di sini kita akan membuat dua jendela terminal secara berdampingan. Jadi sini kita tambahkan saja ini terminal. Di sini kita masuk sebagai pengguna workstation server student. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, di jendela kiri ini itu dia untuk ibaratkan memprosesnya, dan jendela kanan ini itu dia diibaratkan untuk monitoringnya gitu. Nah, di sini langkah selanjutnya kita akan membuat sebagai pengguna server student pada dua terminal tersebut. Kita masukkan saja perintah ssh student server. Enter saja. Oke, jika sudah, di sini kita akan sebelumnya kita akan membuat sebuah folder yang bernama bin ya. Sini kita salin saja agar tidak ada terjadi kesalahan atau typo ya. Oke, jika sudah, kita masih di jendela yang sebelah kiri ini. Kita masuk ke dalam bin tersebut, yaitu cd bin. Oke, jika sudah masuk ke dalam folder bin, sini kita membuat teks atau script di dalam background gitu kan. Terus di dalam background tuh ada isi yang kode ini ya. Nah, untuk perintahnya itu kita masukkan perintah dengan nano teks 101 titik sh.
kita enter. Nah, jika sudah masuk ke dalam nano ini tadi teks 101 SH ini ada isi kodenya, kita masukkan ke dalam sini ya. Di sini kita pakai kopas saja agar tidak ada kesalahan atau typo ya. Kita tunggu. Jika sudah, kita kembali exit yaitu menggunakan Ctrl X Y enter. Nah, jika sudah, maaf di sini kalau saya ada batuk, saya sedang batuk ya, mohon maaf. Oke, jika sudah memasukkan isi di dalam nanotext 101 tadi, kita ke langkah selanjutnya yaitu ini CH mode. Kita kopas saja. Enter. Jika sudah, kita verifikasi jumlah CPU logisnya agar bisa dijalankan script di latar belakangnya. Nih. Oke. Lalu kita menjalankan script di background, kita menjalankan script di latar belakang ya, dengan perintah text 101 SH. Nah, seperti ini mungkin disebut kode ID-nya itu setiap kita melakukan praktikum itu terdapat berbeda gitu ya, beda-beda. Lalu kita ke terminal sini sebelah kanan, kita masukkan perintah top. Oke, di sini statusnya sudah masuk ya, 1626 dengan nama teks 101 nih. Oke, 1626. Lalu kita bagaimana keluarnya, kita tekan Q saja. Lalu kita mengecek hanya satu saja gitu, misalkan dengan perintah top strip H strip P, lalu kita masukkan kode PID usernya yaitu 1626 tadi, 1626. Oke, enter saja. Nah, jika sudah, sini sudah ada ya statusnya, kita kembali lagi keluar. Lalu langkah berikutnya
Nah, di sini kita membuat script file baru lagi, yaitu teks 102 ya. Dengan perintah nano teks 102 .sh. Oke, jika sudah masuk ke dalam nano, itu kita masukkan isinya dengan kode ini. Kita kopas saja. Tunggu sebentar. Ini sudah kita masukkan ya. Oke. Sebentar. Mungkin saya ada sedikit pemandangan yang kurang meyakinkan. Kita coba kopas lagi. Nah, ini beda. Tadi beda. Nah, jika sudah, kita keluar exit dengan Ctrl X, lalu Y, enter. Nah, jika sudah, kita ke chmod ya. Kita kembali ke chmod tadi. Yang dimana chmod tadi? Oke, ini ya. Sini kita perlu ganti saja ya. Dan 102. Jika sudah, kita enter saja. Lalu kita masukkan perintah seperti tadi, yaitu setelah chmod dia grab model name ini. Kita langkah selanjutnya menjalankan mulai proses di background ya. Kita menjalankan mulai proses dengan perintah teks 102 teks 102
.sh dan mana ini tombol dan oke, sorry, sini kita salin aja ya, soalnya di keyboard saya tidak ada ini keyboard yang simple kan. Enter. Nah, kita mendapatkan 2094 ya. Lalu kita ke jendela sebelah kanan ini yang tadi sebelumnya kita cek dengan perintah top. Nah, di sini sudah masuk ya 2094 dengan PID usernya 2094 student dengan nama tag 102 ya. Lalu kita keluar saja, tekan Q. Kita mengecek yang telah kita buat tadi dengan perintah top strip h strip p 2094 ya, 2094. Oke, ini sudah ada ya, dia sudah masuk ke dalam monitoring yang telah kita buat tadi. Kita kembali tekan Q. Coba kita menjalankan hasil running kedua teks tersebut ya dengan perintah jobs. Oh ya, sorry, di sini maksudnya. Nah, ini dia, sini sudah statusnya running ya, tadi salah, bukan di jendela kanan. Lalu kita akan membuat script lagi dengan teks 03 ya. Kita masukkan saja perintah nano teks 103 .sh. Enter. Lalu di sini kita salin saja. Salin. Oke, kita keluar dengan Ctrl X, Y, Enter. Jika sudah, kita ke chmod yang tadi.
chmod yang ini. Oke, sudah chmod dia untuk mengizinkan hasil teks tersebut kita harus menggunakan chmod tadi gitu. Terus kita memverifikasinya dengan grab model name ini. Sama seperti awal yang telah kita buat tadi. Ini ibaratkan dia mengulang-ulang kembali gitu, atau kayak ibaratkan fungsi ke dalam fungsi gitu. Lalu kita masukkan perintah teks 103 tadi ya, teks 103 .sh. Oh ya, sini tidak ada dannya ya. Maaf, di keyboard saya tidak ada dannya, jadi saya kopas saja. Oke, nah sini dia membuat 3 teks tadi statusnya dengan nomor PID 2791 ya. Oke, sudah, kita coba cek kembali di jendela terminal sebelah kanan dengan perintah top. Sini 2791 ya, 2791. Oke, di sini sudah ada, sudah masuk 2791. Kita kembali tekan Q, kita coba top seperti yang tadi, top strip H, strip P 2 berapa tadi, 2791 ya, 2791. Oke, sini sudah masuk ya. Oh iya, sebelumnya izin, ini saya lupa menggantinya dengan teks 103. Anggap saja ini teks 103 ya, karena di sini statusnya 101. Sini saya lupa mengubahnya dengan teks 103. Anggap saja ini 103. Oke, jika sudah, tadi kita langkah yang ini kita coba dengan perintah jobs ya. Oke, ini statusnya sudah running ya, dari teks 101 sampai teks 103. Ini tadi
saya lupa memasukkannya, atau saya lupa mengubah dengan tag 103. Anggap saja ini tag 103 ya. Di 101, 102, 103 itu sudah komplit dengan sesuai instruksi. Lalu langkah selanjutnya kita memasukkan SU ini ya, SU spasi strip enter. Nah, untuk passwordnya kita sesuaikan saja yang ada di perintah atau instruksi ini dengan red hat. Oh iya, tidak, red hat. Nah, jika sudah, sini kita perintah dengan perintah pkill stop ini untuk menangguhkan prosesnya dari hasil tag 101 tadi. Itu kita tangguhkan atau kita jeda. Jika sudah, kita masih di terminal kiri, kita masukkan perintah psjt ini untuk melihat pekerjaan yang tersisa. psjt oke. Nah, ini ada beberapa PID yang telah kita buat tadi. Di sini ada 2791 yang dimana tag 103 tadi, ada 1626 yang awal, dan nah di sini statusnya slap ya, atau bisa dibilang ditangguhkan gitu. Oke, langkah selanjutnya kita akan melanjutkan proses yang di dalam tag 101. Jika sudah, sini kita sebelum mengakhiri proses, kita harus menghentikan proses dari baris perintah. Setelah mengakhiri proses ini, periksa penggunaan CPU dan rata-rata beban dari tag 101 sampai 103 tadi. Sini oke. Jika sudah, kita akan menghentikan untuk kembali ke mesin workstation dan perintah exit.
Oke, sini sudah statusnya logout ya, sudah logout. Lalu kita akan mengecek hasil progres yang telah kita buat tadi. Oh iya, sorry, ini sebelumnya belum keluar dari workstation ya. Sebenarnya sini masih di dalam server bin ya, kita harus exit kembali. Nah, jika sudah, dia maka menampilkan oh ya, sebelumnya tadi kan kita harus exit 2 kali ya. Sini saya berhubung hanya 1 kali, dia tidak bisa mencek status yang progres yang telah kita buat. Nah, ini lalu kita coba cek hasil progres yang telah kita buat. Kita melihat progres yang telah kita buat. Oke, di sini sudah pas, ini sudah pas, sini masih memverifikasi ya. Oh iya, mungkin sebelumnya di sini saya di dalam pekil teks 100 ini seharusnya 103 ya, jadi tidak terpengaruh dengan yang telah saya buat tadi kan saya tidak membuat 103, saya hanya mengikuti teks 101 pada sebelumnya. Mungkin ini diwajibkan dengan isi teks 103, jadi dia tidak menghasil pas runningnya. Mungkin selanjutnya sini kita lab finish saja. Kita mengakhiri lab session student workstation ini ya. Mungkin cukup segitu saja video yang dapat saya video hands on yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.